ada itu. Rawahu sab'ah yang ada. Imam Bukhari dan Muslim masuk. Itu muttafaq alaih itu. Ya, kalau muttafaqun alaih sudah dua. Pasti. Masih ingat nggak perbedaan muttafaqun alaih sama rawahu syaikhoni? Kalau ada hadis rawahu syaikhoni, gitu. Menyaksikan langsung. Berarti kalau nggak salah satunya Ada muttafaqun alaih. teleponnya itu matanya sama persis. Hah? Iya. Bukhari Muslim tapi terus matanya sama persis. Ya. Kalau yang satu lagi isinya aja sama tapi kata-katanya formulasinya beda. Ya, benar. Muttafaqun alaih itu jibles sama persis. Dari mulai riwayatnya, rawinya, sampai lafaznya itu jibles. Jadi apa ya istilahnya? Apa? Copy paste gitu loh, no? Copy paste. Istilahnya Imam Bukhari itu kayaknya, wah ini ketemu dari Imam ini copy paste gitu. Tapi emang beda, tidak copy paste. Yang jelas seperti copy paste, sama persis jibles. Koma titik berhentinya siapa riwayatnya sama persis. Muttafaqun alaih. Maka kedua ini seolah-olah bersepakat. Ngaji pertama. Kalau sekarang muttafaqun alaih gampang. Tesis ini muttafaqun alaih di tesis. Muttafaqun alaih itu. Karena ada komputernya tinggal kontrol A, kontrol C, pindahin kontrol pau gitu ya. Muttafaqun alaih sudah. Kalau rawahu syaikhoni, lafaznya sebagian ada yang sama. Riwayatnya sama, tapi Imam Bukhari mengambil satu sedikit atau Imam Muslim lebih panjang atau sebagainya. Ada satu sedikit perbedaan. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu, misalkan rawahu syaikhoni, berarti dimaksud dengan hadis itu adalah sama secara matang. Tapi asal panjangnya hadis itu berbeda. Jadi hadis itu diambil intinya bab tertentu, tapi kemudian Imam Muslim bicara apa gitu, Imam Bukhari bicara apa. Tapi secara ini sama. Ya, insyaallah itu ya. Jadi ini menegaskan hadis yang pertama. Barang siapa yang berpuasa satu hari di hari yang meragukan, yang musyakkah, maka dia bermaksiat pada Abul Qasim. Maksudnya adalah makruh. Hadis yang ke-527. Wa'an Ibnu Umar. Ya, itu maksudnya ragu itu misalkan itu sudah masuk atau belum itu mending tidak gitu maksudnya. Nah saya tadi kalau barang siapa yang berpuasa di hari yang masih diragukan, maka dia bermaksiat kepada Rasul kan gitu. Artinya seandainya kita ragu, berarti meninggal gitu. Ini sebelum pengumuman ya. Ya kata-kata ini kan nggak ada hubungan sama pengumuman nih berarti. Kan Jadi bukan. yang dimaksud allazi yusyakku itu adalah kan tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 30 sama 1 itu kan menentukan nih. Ini tanggal 30-nya atau ini tanggal 1-nya. Tanggal 29 itu allazi yusyakku fi. Jadi besoknya masih mungkin tanggal 30. Besoknya mungkin masih 30, besoknya mungkin tanggal 1. Hari yang diragukan itu adalah satu hari sebelumnya. Atau yaumaini 28 sama 29. Iya. Nanti kalau tanggal 30-nya dia sudah ada keputusan dari pemerintah. Apakah dia puasa atau tidak? Maka ketetapan puasa atau tidak itu merupakan sebuah keputusan dari pemerintah. Oh bukannya kalau 28 itu berarti nggak ragu itu bukan? Mas sebenarnya jadi Kalau saya di 28 udah pasti enggak gitu loh. iya, makanya di sini kan yauma ini kalau yang meragukan itu tanggal 29-nya. Satu hari di hari yang meragukan.
Tapi hadis berikutnya yaumaini 28 sama 29. Jadi ini nih yang maksudnya ini. Kalau tanggal 30-nya nanti kita nunggu keputusan dari pemerintah apakah 30, apakah masuk tanggal 1. Makanya kita di sini untuk menghindari puasa supaya ini orang sudah mulai puasa maka kita sudah bingung ya Mas Edi. Ini maksudnya ada dua hadis. Yang pertama itu kan makruh berpuasa di tanggal dua hari sebelum. Ya. Kalau yang ini maksudnya kan diharamkan nih karena bermaksiat kepada Rasul. Jadi kalau tak baca lagi ya, barang siapa yang berpuasa di hari yang masih diragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Iya. Kalau yang saya tangkap tuh gak ada hubungan dengan hadis yang pertama tadi, yang makruh di hari-hari terakhir kecuali dia terbiasa. Kalau ini ragu dalam situasi ini sudah Ramadan atau belum ya. Jadi kalau ragu seperti itu mending tidak usah berpuasa, digenapkan ke 30. Kalau udah 30 gak ada istilah ragu, ya besok harus puasa. Jadi maksudnya adalah allazi syakuk itu jadi bukan tanggal 30 ini memang sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah nanti ada ini. Apakah dia genapkan atau tidak? Nah, yang maksudnya menimbulkan keraguan itu tanggal 29. Jadi awal Sya'bannya kan biasanya ketetapan awal Sya'ban itu mempengaruhi ketetapan awal Ramadan. Maka kita jangan mendahului puasa di tanggal ini 1 harinya atau tanggal 2 harinya. Gitu. Kalau tanggal 30-nya memang sudah ini sudah bukan yusyaku lagi. Ini tanggal 30. Oh, berarti mungkin waktu sudah mencari ini. penentuan Sya'ban itu udah ragu juga mungkin ya. Iya, tanggal 1 ini biasanya diskusi juga. Diskusi juga. Tadi kan jadi 2 hari makanya bisa mungkin 2 hari. Penentuan awal Sya'bannya atau akhir Sya'bannya Pak yang ragu? Dari awal Sya'bannya itu udah ini kan didiskusikan. Sya'bannya Kapannya? Jadi kita tanggal masuk udah tanggal 28 29 gitu. 29 atau 30. Iya, 29 atau 30. Makanya menghidupi malam Lailatul Qadar itu utamanya adalah tanggal 21, 22, 23 dan sebagainya. Karena kita nggak tahu sebenarnya tanggal 21 itu kapan. Iya. Karena gitu. Indonesia nganggapnya ini ganjil, ya kan? Kita sini genap. Kita gini ganjil, Indonesia masih tanggal 20 gitu kan. Iya. Makanya itu. Nah, iya kayak gitu ya. Tuh. Hadis yang ke-520. Hadis yang ke-527. Wa an Ibnu Umar dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu." Idza ra'aitumuhu jika kamu melihat hilal maksudnya. Fasumu maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu jika kamu lihat hilal lagi, fa'aftiru maka berbukalah. Maksudnya adalah berhari raya. Fa in humma jika kemudian mendung alaikum menimpa kalian semua, faqduru maka tetapkanlah ya, lahu bagi kalian. Maksudnya tetapkanlah, genapkanlah menjadi 30. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya mengatakan jika kamu melihat hilal ya ra'aitumu ru'yah istilahnya itu ru'yah gitu kan. Ra'aitumu jadi ro'a ya ru'yah jika kamu ru'yah istilahnya begitu. Jika kamu melihat bulan maka berpuasalah dan kamu jika kamu lihat bulan lagi maka berbukalah. Wa in humma jika kemudian mendung maka tetapkan menjadi 30. Baik 30 Sya'bannya ataupun 30 Ramadannya. Jika misalkan Sya'bannya ini 30 atau mendung, tetapkan 30. Jika Ramadannya kemudian tanggal 29 mendung, tanggal 30 ini, maka tetapkan menjadi 30. Hadisnya mendung ya Pak ya? Mendung ya. Wali muslimin dan bagi imam muslim, fa iza uhmiya jika dimendungkan
buat mendungkan. Alaikum, mendungkan itu enggak enak banget ya. Alaikum, atas kamu sekalian, faqduru, maka tetapkan lahu bagi kalian salasina 30. Walil Bukhari, bagi Imam Bukhari ditambahkan. Tadi Imam Muslim mengatakan jika kamu timpa mendung maka tetapkanlah menjadi 30. Bagi Bukhari fa'akmilu al-iddah, maka sempurnakanlah hitungannya salasina 30 juga. Walahu, dan bagi ini hadis fi hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Tapi bagi hadisnya Abu Hurairah ditambahkan ada fa'akmilu, maka sempurnakan iddata sya'ban, hitungan sya'ban salasina menjadi 30. Jadi hadis ini adalah sama. Jika ditimpa, tadi Imam Muslim mengatakan jika ditimpa mendung maka tetapkanlah 30. Imam Bukhari jika ditimpa mendung maka sempurnakanlah hitungnya menjadi 30. Sama ya, hanya perbedaan bahasa saja. Tapi Abu Hurairah mengatakan fa'akmilu iddata sya'ban, sya'bannya menjadi 30. Ini jika ada ini. Nah, ini apa namanya? Yang bagi NU ini menjadi kemudian pedoman ru'yah itu, menjadi keharusan. Meskipun dia sudah misalkan ditetapkan tanggal 30, kemudian nggak ngelihat ru'yah, ya sudah gitu. Apa namanya? Tanggal 29, kemudian secara perhitungan sudah menemukan tanggal 1 Ramadan harusnya, tapi nggak kelihatan, maka tidak menjadi sebuah keharusan. Karena hadisnya tuh ru'yah gitu. Ya, ini rada aneh nih. Jadi misalkan nih, secara perhitungan itu kelihatan. Katakanlah nih, di Jakarta mendung, tapi ternyata di Bandung tidak mendung, lihat gitu. Atau jangan Bandung, Jakarta tahu dekat jarak jauh gitu. Medan Pak. Medan gitu, lihat. Tapi Jakarta mendung, kan nggak ngelihat. Atau semuanya mendung dah, enak lah. Semua mendung. Tapi dasar hitungan, masa hitungan gini, saatnya tidak mendung itu sebetulnya kelihatan. Gitu. Itu berarti kita genepin ya Pak ya? Genepin. Jadi Karena nggak bisa kalau satu negara, jadi istilahnya ada muntolak. Jadi ini ya, ada muntolak. Muntolak itu tempat terbit. Jadi satu negara itu adalah satu muntolak. Jadi muntolak itu satu kali ketetapan. Jika satu di daerah ujung nggak lihat, di daerah ujung lihat, maka menjadi satu muntolak, satu ketetapan daerah. Iya, satu rayon. Karena dia menjadi batas muntolak. Kalau dia kemudian batas kota, perbatasan kota gini, ini perbatasan ini apa namanya provinsi, katakanlah ini negara lain, ini negara lain. Kemudian di sini lihat dan provinsi ini lihat, maka apa namanya negara ini tidak harus mengikuti muntolak yang berikutnya. Dia mengikuti muntolak pusat. Meskipun melihatnya ada di perbatasan. Gitu. Iya. Jadi muntolaknya itu batasnya adalah negara. Kalau kemudian batas negara itu tidak ada, misalkan negara itu memang apa namanya terlalu luas dan kemudian komunikasi masih seperti dulu, maka muntolaknya itu adalah perjalanan satu hari, satu malam unta. Misalkan ini Mekah Madinah itu masih muntolak, satu muntolak. Karena perjalanan unta nggak satu sehari, satu malam. Artinya apa? Mekah itu menunggu keputusan dari Madinah. Sedangkan Mesir yang jauh, maka dia punya muntolak sendiri. Karena dia lebih dari satu hari, satu malam. Karena daerahnya itu sulit. Kalau sekarang mah gampang, gitu kan. Kalau Mekah ini satu ini SMS, Facebook, gitu status, sudah lihat bulan, gitu. Kasih di foto, gitu kan. Tapi tetap tidak bisa, muntolaknya gitu. Malaysia dengan Indonesia bisa sama, bisa beda, walaupun daerahnya gitu. Bahkan Brunei dengan Indonesia atau dengan Malaysia bisa beda, karena beda. Walaupun daerahnya kecil, mungkin suprit gitu. Negaranya, tapi dia punya muntolak sendiri. Ya itu memang rada aneh sih nanti kalau melihat muntolak di batas negara Indonesia itu kan
menjulang sampai Aceh sana. Iya. Sementara yang namanya Kuala Lumpur di bawahnya sana, Ah, nanti kita kayak muter gitu iya. loh. Diputerin tapi hari raya bisa beda. Bisa beda. Ininya Itu bisa makan beda motor. karena keputusan pusatnya ke Jakarta kan. Iya. Mentok. Jadi ketetapannya pada batasan-batasan. Lalu gimana kalau misalkan salah keputusannya pemerintah apa nih? Maka orang yang berijtihad meskipun salah dia mendapat ketetapan satu kebaikan. Jika kemudian kalau benar mendapatkan 2 kebaikan, kalau salah dapat 1 kebaikan. Makanya kita ikut pemerintah aman. Artinya kalau nggak ikut pemerintah kan bermaksiat dengan sama Abdul Qasim ini. Ini kalau 30 ini kalau dia puasa Abdul Qasim tuh. Kalau 29 jam puasa Abdul Qasim gitu. Tapi ya bisa juga kenapa? Kalau kita nggak ikutin bisa ini. Tapi memang kita harus tahu. Inilah ulil amri makanya. Semua peraturan sebetulnya semua ibadah ini ya, ibadahnya umat Islam itu semuanya ada ketetapannya dari pemerintah, hubungannya dengan pemerintah. Zakat harus ada negara. Haji. Puasa harus ada negara. Haji harus ada negara. Termasuk sholat juga harus bisa negara memberi kebijakan. Makanya umat Islam itu memang diperintahkan untuk membuat negara. Harus. Makanya ada NII ya. Kan? Bukan begitu Pak. Ini maksudnya. Tapi maksudnya adalah kita tuh harus bikin negara. Paling tidak NII itu sudah memulai. Tapi maksudnya bukan NII yang kemudian kayak kemarin yang kasus-kasus gitu. Kalau NII-nya ya salah satu mungkin tujuan besarnya adalah membuat negara Islam. Hizbut Tahrir bagus tuh. Hah? Ya kenapa tuh dia? Secara itu memang begitu. Karena hampir semuanya adalah berkaitan dengan itu. Terutama haji itu gak bisa diurusin sama sendiri. Bais FPI Pak. Iya, paling bagus. Pemerintah. Nah, Hizbut Tahrir itu jelas ya. Ya apa Islam? Sama ya, FPI juga. FPI. Iya, Hampir semuanya sebetulnya. NU juga, cuman NU kan malu-malu kucing aja. Muhammadiyah juga, semuanya kok. Iya. Karena mau mendirikan negara Islam bagian daripada ketetapan. Hanya yang berani ngomong 1-2 gitu ya. 1-2. Bahkan Bashir. Semuanya berani sebetulnya. Teman hanya ini aja. Takut kena subversif Pak kalau bilang gitu. Iya. Hanya kemudian kita mengatakan kalau kita mendirikan negara seolah-olah nanti orang Kristen mau lepas itu enggak. Islam kan begitu. Makanya kemudian Rasulullah dulu membuat negara. Iya ya. Ini negara zaman dulu itu kan, ya katakanlah khilafah dulu kan, Umar dipilih aja mencoba nggak mau, semuanya mencoba nggak mau gitu ya. Kalau sekarang mau coba maju semua, bingung malah. Memang waktu ngaji ini tuh bicarain gini nggak? Waktu Iya. ngaji di pesantren Iya. tentang negara itu. Iya. Ada babnya negara tuh ada babnya. Ada negara. Kalau di sini kayaknya ada juga nanti ada bab negara ada. NII nanti. Hadisnya ada. Bagaimana sikap kita? Lanjut ya. Hadis yang ke-528. Wa an Ibnu Umar dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Abdullah bin Umar, taro'a melihat annasu manusia al-hilala tanggal 1 Ramadan. Fa akhbartu, maka aku mengabarkan an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani sesungguhnya saya ra'aituhu melihat bulan. Fa shoma, maka puasa Nabi. Wa amara, dan Nabi memerintahkan an-nasa kepada manusia bisyamihi dengan berpuasa pada hari itu. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. Jadi manusia melihat bulan. Kemudian yang menceritakannya Ibnu Umar juga melihat bulan. Tapi mereka masih menunggu bagaimana laporkan kepada pimpinan pemerintah pada saat itu. Pada saat itu kemudian berceritalah kepada Nabi. Kemudian Nabi berpuasa,
dan kemudian Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Jadi keputusannya tetap pada pemerintah. Tidak bisa kemudian itu, makanya kemarin waktu penetapan ru'yah gitu kan, kemudian saya kan SMS-an sama paman, gimana ini, tenang saja, nanti orang udah ikut NU katanya. Sabtu kan? Iya, Sabtu katanya. Tenang saja, nah, ini NU kok menetapkan sendiri, tenang, NU serahkan pemerintah aja. NU begini, itu juga pemerintah ikut NU karena agamanya orang NU. Ada aja. Mau tanya, maksudnya bulan kelihatan tuh pada waktu masuk maghrib itu ya harus kelihatan. Nggak nunggu lagi mamanya. Jadi bisa juga pada saat jam-jam tertentu. Jadi kan sampai subuh. Bisa jadi lihat bulan itu pada saat jam 12 malam. Jadi kalau 12 malam diumumkan terus besok Bisa. puasa bisa. Bagaimana hukum terawihnya? Misalkan ketetapan jam 2 keluar. Bagaimana hukum terawihnya? Hukum terawihnya menjadi rukhsah. Seolah-olah kita sudah berterawih. Wah, kita langsung berpuasa. Bisa. Kadang ada pernyataan begitu kan. Mendadak kemudian ada jam 12 kita puasa. Jadi sepanjang malam itu masih ngeliatin terus gitu ya, sampai dekat-dekat subuh gitu baru berhenti. Ya. Tapi memang biasanya sudah ada keputusan jam berapa, sudah ada keputusan untuk mencegah simpang siur. Jam 9 di Indonesia sudah ada keputusan. Insya Allah itu ya. Boleh bertanya tapi rada keluar dikit. Itu baca hadisnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu sebabnya apa kok pakai anhuma gitu? Kalau yang sudah diterangkan. sudah pernah dijawab. Apa ya? Satu Ibnu anaknya, satu Umar sama anaknya. jadi sama anaknya. Anak Ibnu Umar. Jadi namanya kan Amr Abdullah bin Umar kan? Abdullahnya nggak disebut sini. Abdullah ibnu Umar. Nah kalau banyaknya namanya Abdullah, akhirnya dinamakan Ibnu Umar. Karena Ibnu Abbas, nanti di sini ada lagi Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Kalau dulu nama Abdullah itu favorit banget karena orang itu pada saat itu ingin melepaskan dari masa jahiliyah. Bahwa ini hamba Allah, anaknya hambanya Allah, bukan hambanya patung lagi. Maka nama Abdullah itu favorit. Orang sampai sahabat itu ada 72 nama Abdullah. Hadis itu ada 72 nama Abdullah. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Putranya Abu Bakar jadi ada Abdullah gitu. Rasulullah juga punya namanya Abdullah kan gitu kan? Ada 72 nama Abdullah. Saking banyak. Maka kemudian saking banyaknya akhirnya enggak panggil Abdullah tapi Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Dua kan? Abdullah Ibnu Umar, tapi Abdullahnya dihilangin. Ibnu putranya Umar, Abdullah putranya Umar. Dia kan dua jadinya. Abdullah dan Umar. Nah gitu. Maka semoga Allah meridhoi anhuma, Umar dan Abdullah anaknya. Itu karena nyebut bapaknya, tapi satu orang yang meriwayatkan kan? Yang meriwayatkan satu orang. Tapi namanya Abdul. Karena menyebut bapaknya baru. Betul. Kan dua orang, satu Ibnu, satu Umar. Iya. Iya. Kan dua-duanya itu sahabat. Iskandar anaknya Pak Bakri. Ya, dua-duanya samanya sahabat misalkan. Berdua. Meridhoi Iskandar dan bapaknya. Iya, gitu. Masya Allah. Iya. Walaupun itu sebetulnya kata kerjanya satu orang gitu ya. Iya, tapi kan kata-katanya anhumanya itu kepada dua-duanya. Iya. Ya, paham. Nah, makanya saking banyaknya akhirnya panggilnya Ibnu Umar, kan beda-beda bapaknya. Ini Ibnu Umar,
Misalkan Ibnu Iskandar, Ibnu Geri gitu. Ya, yang tadi yang bingungnya itu kan orangnya satu kok nyebutnya dua gitu kan. Dua itu kan dua orang. Padahal itu orangnya satu, tapi memang orangnya tetap satu. Orangnya satu. Hanya Bapaknya Abdullah, anaknya Umar. Semoga Allah meridhai Abdullah dan meridhai Umar juga. Iya, Gitu ya. betul. Sorry nih keluar sedikit. Sudah pernah dibahas. Wah, nggak masuk sih. Ada yang janji mau bikin catatan nggak? Hadis yang ke 529 ya. Wa Ali bin Abbas dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Abdullah dan Abbas. Anna A'rabiyyan, sesungguhnya orang desa. Ini desa. A'rabi itu orang yang desa. Ja'a datang ke laki-laki itu, laki desa itu. Ila Nabi, kepada Nabi. Faqala, maka berkata orang desa itu, ini sesungguhnya saya melihat al-hilala tanggal 1 Ramadan, hilal. Faqala, Nabi berkata, Nabi bersabda, atashhadu alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah? Qala, berkata orang desa tadi, na'am, nggih. Yawul. Qala, berkata, bersabda Rasul, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Qala, berkata Arabi, na'am, yawul. Yes. Qala, bersabda Rasul, fa'adzin, maka serukanlah finnasi, kepada manusia, ya Bilal, duhai Bilal, ayyasumu, supaya berpuasa, ghadan, besok. Jadi datang seorang Baduy, orang yang desa maksudnya sini, datang kepada Nabi, kemudian dia mengaku bahwa dia melihat bulan. Nabi hanya bertanya, apakah kamu saksi bahwa tidak ada Allah ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah? Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, dan itu keputusannya pada Rasul. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah. Jadi tetap keputusannya pada Rasul. Tidak bisa dia kemudian puasa sendiri atau puasa satu desa itu sendiri, tidak bisa sampai ada ketetapan dari pemerintah. Ini sini. Di sini lihat berita ini berarti orang di Jawa itu jujur semua ya. Makanya Rasulullah kan langsung percaya, nggak nanya gimana gitu ya. Bahkan untuk meyakinkan Muslim atau enggak kan harus ditanya dulu, kamu bersaksi nggak la ilaha illallah gitu. Jadi kan kayak orang yang nggak kenal datang gitu kan. Iya, saya lihat bulan itu. Tapi dipercaya penuh untuk suruh puasa. Hanya kesaksian orang ini ya. Luar biasa. Kesaksian itu maksudnya sumpah gitu ya. Maksudnya Jadi apakah kamu Islam, maksudnya gitu? Itu pertanyaan 2 kali. Ya, apakah kamu bersaksi kepada Allah atau tidak ada ilah selain Allah? Berarti udah Islam, udah selesai. Ya, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Ya. Jadi seperti orang syahadat. syahadat. Apakah kamu Islam? Syahadat itu kan sumpah. Ya. Mungkin orang ini waktu itu baru masuk Islam atau udah Islam ya? Atau Ya kalau dari hadis wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas orang itu adalah sudah Islam, kenal, cuma ya. Rasulullah nggak kenal. Oke. Kemudian Rasulullah mempercayai dan itu adalah hak pemerintah mau mempercaya atau tidak. Pemerintah misalkan ada tiba-tiba onyong-onyong, Pak saya lihat bulan, percaya kemudian, ya sudah tetapkan, nggak jadi masalah. Onyong-onyong kemudian ini banyak satu kelompok kemudian tidak percaya, tidak menjadi masalah, itu hak adalah pemerintah. Katanya ngikut pemerintah, ya Pak. Iya. Kalau dari sini ikut pemerintah. Terus suruhnya dibisikin mereka ingat saya. Percaya itu benar. Insyaallah ini ada pertanyaan lagi enggak? Ini mengenai penetapan masing. Nah ini Saya mau tanya deh, lagi enggak? Kan Susah gitu deh, Jo. ada D-nya itu. enggak, ini kepikiran aja. Kalau sekarang kan
sebenarnya NU gitu ya mas. Ya. Jadinya lebih sedang terlokat. Andai kata suatu saat misalnya menterinya itu Muhammadiyah, terus Udah pernah juga mau dia. saya ngikutinya hisap tapi kita nggak serak ya, nah, itu tuh puas aja. Jadi dia misalnya ngitung, walaupun misalkan dari hasil riset itu misalnya dari Sabang sama Merauke itu nggak kelihatan gitu, nah, tapi menurut perhitungan tuh udah jatuh satu Ramadan gitu. Terus pemerintahnya mungkin besok puasa. Sedangkan misalkan saya penganut rakyat misalnya, itu saya puasa aja. Puasa aja. Puasa gitu. Puasa aja. Al-Mansuriyah. Oh, gitu. Karena itu sudah menjadi keputusan, bagian dari keputusan pemerintah, ketaatan pada pemerintah. Walaupun kemudian ada taskhih kan gini, ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang berdasarkan pemerintah Islam. Iya, itu aku juga pernah dengar. Karena kita Jadi kalau pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, maka kita bisa tidak taat pada ulil amri. Jadi kalau Indonesia, Pak, Duit Quran dikorupsi. Ada yang mengatakan demikian. Menteri Agama kan dan korupsi. katanya juga tidak terlalu Betul. Islami. Jadi gimana? Pemerintahannya bukan pemerintahan Islam dan negaranya tidak berdasarkan landasan Islam. Maka bisa ikut, bisa tidak. Makanya kalau namanya ada fatwa-fatwa dari pemerintah bisa tidak diikuti, bisa tidak. Itu ada pandangannya semacam itu. Ya silahkan saja. Tidak menjadi masalah karena memang ada pandangan-pandangan yang demikian. Tapi memang kalau lebih berhati-hati, lebih baik kita masalah-masalah yang demikian adalah ketetapan dari Pemerintah. pemerintah, sudah menjadi haknya pemerintah. Namanya pemerintah memang ikut NU aja. Enggak. Ada di kita dulu. Yang Fajar zamannya Habibie kan orang Muhammadiyah. Oh. Iya. Tapi kan Mas Arif Fajar. sidang isbat itu tidak hanya dihadiri satu Betul. orang. Dan kebetulan teman saya termasuk tim